Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bicara tentang analisa data, ya. Kita sebelum UTS dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengolah data, gimana caranya membaca data yang ada, data yang diberikan kepada kita, ya. Nah, kali ini kita akan bicara setelah data-data tersebut kita lakukan pemrosesan data, preprocessing data, habis itu dilakukan pemodelan matematika, habis itu dilakukan analisa-analisa yang lain, errornya berapa dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk ke area analisa data. Sebelum kita memasuki benar-benar tentang ke analisa data, di mana kita akan mencoba menganalisa data yang paling gampang dalam hal ini adalah data keuangan ataupun data saham yang bisa kalian download di mana saja, di aplikasi apa saja kalian bisa lihat. Nah, kita belajar dahulu bagaimana kita melihat data tersebut. Dalam melakukan pemodelan data, itu ada yang menggunakan bar graph atau dengan menggunakan pie chart. Nah, bar graph dan pie chart bisa dilihat dari situ. Nah, bar graph itu ketemu, jadi grafik batang bar graph. Itu bentuknya kita dalam bentuk batang ini. Kita dalam bentuk batang. Selanjutnya kita mengenal bar graph yang secara horizontal dan secara vertikal. Nanti kita akan tahu maksudnya apa sih vertikal. Nanti akan kita lihat di beberapa slide berikutnya. Nah, ini adalah pie chart, di mana pemodel menggambarkan suatu data itu dalam bentuk angka 100%. Jadi untuk mendapatkannya kita lihat, kita jumlahkan semuanya menjadi 28, berarti 16. Untuk mengetahui berapa persenkah ini, berarti 16 dibagi 28 kali 100%, jadi ada 57%. Berapakah persenkah angka 6? 6 dibagi 28 kali 100%, sehingga dihasilkan grafik seperti ini. 57, ada yang 21, 11, 7, dan 4%. Demikian seterusnya. Ini tentang pie chart. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan bar chart, tapi kita melakukannya dengan menggunakan double bar chart, yaitu ada yang summer game dan ada yang winter game. Sama saja, jadi pemodelannya sama. Nah, di sini ada line graph. Jadi kita menggambarkan suatu data dalam bentuk garis. Dan ini sama, line graph dan octave. Nah, untuk octave itu punya definisi. Ada jenis grafik garis, line graph, yang terlihat seperti grafik garis, tetapi octave menggambarkan suatu grafik sebagai grafik yang terakumulasi, yang terjumlahkan. Jadi seperti ini. Apabila ada umur 30, gajinya 5.500, makin lama akan dijumlahkan. Jadi ini total 5.500. Habis itu tambah 5.500, ditambah ini terus tambah. Nah, sehingga chartnya itu akan makin lama akan menjumlah ke atas. Ini yang dimaksud dengan octave. Ada juga chart yang menggunakan diagram Venn. Jadi kita lihat, misal di sini ada diagram Venn, jadi hampir sama populasi aja. Kalau itu 5, 4, 3 dan seterusnya.
diagram Venn. Habis itu kita juga mempunyai chart dengan menggunakan sistem frekuensi tabel dan dot plot. Jadi berapa jumlah compactnya, kendaraan compact ini sedan UAV nya ada berapa banyak, SUV dan lain sebagainya. Jadi berapa frekuensi beberapa, misal banyaknya kendaraan yang parkir di parking area, atau bisa juga frekuensi tabel dari banyaknya kendaraan yang lewat di jalan A, itu bisa dilakukan. Sama ini juga tentang frekuensi tabel, histogram dan steam and leaf plots. Histogram juga disebut dengan histogram frekuensi, hampir sama seperti grafik batang. Nah, misal ini kita bicara tentang populasi umur yang ada di Malang, yaitu kita tahu bahwa umur 0, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya makin lama membentuk suatu grafik gitu ya. Nah, jadi itu adalah bentuk dari analisa data. Jadi ada beberapa macam bagaimana menganalisa data. Untuk saat ini itu dulu yang kalian pelajari tentang analisa data. Jangan terlalu panik, sedikit aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.